Di lapangan Pak Seskap Teddy, di lapangan sampai sekarang bahkan ini Pak Teddy itu juga mengawal kita bagaimana penjangkauan ke depan ini benar-benar clear, benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Dan salah satu kemarin sudah kita pertemukan juga ya Pak Teddy dengan calon-calon siswa yang dari Jakarta. Kami ingin siswa ini berdialog dengan Pak Teddy. Apa yang terjadi dan mengharukan sekali. Jadi ada tiba-tiba ada siapa yang ingin angkat tangan, ini nggak ada rencana loh, bukan rekayasa, bukan apa. Pak Teddy menyampaikan ada yang ingin menyampaikan pendapat. Ada tiba saya juga kaget tiba-tiba ada salah satu angkat tangan. Dia turun, dia langsung dengan percaya diri menyampaikan nama saya Al Jabar, panggilannya Al, usia 12 tahun. Tapi saya belum pernah sekolah. 12 tahun. Terus dia menangis di pundaknya Pak Teddy. Lalu dia menyampaikan loh, masih ada terusannya itu. Sementara saya punya adik. Adik saya usianya udah 7 atau 8 tahun waktu itu. Dia hanya sekolah sampai PAUD. Padahal saya pingin dia itu sekolah. Dia itu biar belajar pintar, biar sekolah sampai SD, sampai seterusnya. Tapi ternyata dia nggak mau, dia hanya sampai PAUD. Dia nakal ini Pak Teddy, Pak Seskap. Jadi dia lapor cerita bahwa dia itu dalam keadaan yang tidak sekolah seperti itu, dia masih memikirkan orang lain, masih memikirkan adiknya, dan itu dan apa respons dari Seskap Teddy pada saat itu? Pak Teddy langsung dirangkul sama Pak Teddy, ya tenang, nanti kamu bisa sekolah. Adiknya juga yang di PAUD apa segala macam? Adiknya juga akan kita teruskan. Dan yang seperti ini terus terang banyak, tapi ini aja perwakilan aja. Dan karena kan kemudian ketika keluar angka 700.000, lalu ada yang komentar, emangnya harus semahal itu sepatu? Karena orang bisa, oh sekarang 200.000 bisa buat beli sepatu yang lumayan decent, lumayan oke. Tapi mungkin yang belum jelas ini ada jenis-jenis sepatunya kan? Ya, ada jenis-jenis sepatu dan juga harus apa itu TKDN ya. Ya, komponen harus dalam negeri. Ya, komponen dalam negerinya harus terpenuhi. Jadi ini harus, kalau istilah umumnya itu produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Ini harus produk dalam negeri itu dulu. Jadi 700.000 ini yang sepatu PDL, yang tinggi, kayak bot, yang kayak tinggi, ini ya. Memang mereka perlu itu. Ada bagian mereka harus apa? Atau belajar untuk pelatihan kedisiplinan, penguatan kedisiplinan untuk kegiatan di lapangan kan itu diperlukan juga untuk supaya juga mereka bisa merasakan ya bagaimana penguatan kedisiplinan dengan menggunakan baju sebagaimana yang dia lihat di tempat-tempat lain. Berarti ini semua pengadaan sepatu, seragam, sepatu yang 4 jenis ini lokal brand. Ya, semua harus lokal. Lokal brand, harus lokal brand. Tidak ada yang jadi ada sepatu olahraga, ada sepatu harian, ya, kemudian ada sepatu lapangan tadi ya, ada sepatu olahraga, sepatu harian. Nah, sepatu harian. Kira-kira seperti itu sih. Kenapa? Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ketemu lagi dengan saya di program Real Talk with Uni Lubis. Dan kali ini saya mengundang dan mendapatkan kesempatan yang berharga karena berhasil menggeret sosok yang sedang menjadi bahan perbincangan di publik. Istilahnya lagi viral. Siapa dia? Tentu saja adalah Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf, atau supaya kita kelihatan muda seperti biasa karena kita udah kenal lama, manggilnya Gus Ipul aja. Selamat datang di studio kami. Selamat Gus Ipul, Mas Wame, Mas Menteri ya. Nah, mestinya saya ini yang dapat kehormatan lah bisa diundang ke sini. Ternyata kan karena IDN Times dan IDN mulainya dari Surabaya hampir 12 tahun yang lalu, sebetulnya udah deket kita dan udah berinteraksi sejak awal ya. Sejak awal. Pada saat Gus Ipul ini menjadi wagub. Sebelum yang serius-serius dan viral, saya tuh mau
kesempatan ketemu dan wawancara, langsung saya mau nanya nih, karena saya lihat dari perkembangan dari dekat, Gus Ipul ini termasuk menteri yang kayaknya bestingnya sekretaris kabinet Teddy Indrawijaya nih. Kayaknya akrab banget, sering banget ketemu sampai malam-malam juga. Udah 2 kali juga didatengin di kantornya. Iya. Kan berkuasa banget itu Seskap Teddy. Iya, saya lihat ini Pak Seskap ini memang punya atensi ya terhadap program prioritas presiden. Pada dasarnya ya kepada semua program presiden sebagai sekretaris kabinet. Tapi di Kementerian Sosial kan ada Sekolah Rakyat. Ini program strategis presiden yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan yang diberi tanggung jawab operasional adalah Kementerian Sosial. Pak Teddy diberi tugas oleh Pak Presiden untuk memberikan pengawalan khusus karena ini pertama kali dan harus melakukan persiapan yang baik ya. Maka saya tentu berterima kasih diberi kesempatan untuk melakukan dialog, konsultasi jika mendadak atau pada waktu tertentu kami membutuhkan untuk berdiskusi ya, menindaklanjuti arahan Pak Presiden. Jadi sejak awal memang Pak Teddy mengawal penyelenggaraan sekolah rakyat, mulai perencanaan, mulai dari perencanaan sampai sekarang, alhamdulillah sudah, mohon maaf ya, santai aja. beroperasi selama lebih dari sejak 12 Juli tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Juli tahun lalu. Nah sejak itu sampai sekarang, sehingga kita ya bersama-sama waktu itu dengan para kepala sekolah, para guru sekolah rakyat yang lagi kumpul di Bogor meminta beliau menjadi duta sekolah rakyat. Jadi saya harus berterima kasih secara khusus kepada Pak Teddy. Ya, kenapa saya nanya gini? Karena gini, kabinet kita besar, 48 menteri, wamennya 56, ada banyak badan, tapi sebetulnya nggak lebih dari 10 menteri yang punya akses sering diundang rapat oleh Presiden ya, terutama menteri-menteri yang memegang program-program prioritas. Ya, terakhir kita ketemu di Hambalang 6 September ya, saya sama teman-teman Pemret disuruh 3 jam nonton rapat terbatas antara Presiden dengan menteri-menteri yang pegang program prioritas. Sering itu apakah itu sebuah beban, tekanan atau gimana tuh Gus Ipul? Pegang program prioritas. Dari memang awal-awal kami sering ya diundang, kemudian mendapatkan arahan dan kami menyampaikan tindak lanjut dari arahan itu. Tapi tentu Presiden memprioritaskan hal-hal yang mendesak untuk bisa dibahas dengan para menteri. Nah, salah satunya kami, tapi itu di awal-awal. Sekarang sudah lebih longgar setelah peluncuran apa segala macam. Setelah sekolah rakyat berjalan makin hari makin makin baik gitu ya, makin mapan ya. Tantangan-tantangan di masa-masa awal ya banyak sekali dinamikanya, tapi 4 bulan, 5 bulan sudah semakin baik dan kami tentu ini merasa bergembira dengan perkembangan yang ada. Kepala sekolah dan tenaga kependidikan juga semua sudah bisa bekerja dengan baik. Gitu. Jadi sekarang, apa yang saya rasakan bahwa Bapak Presiden itu sungguh-sungguh dalam merancang program, ya, dalam merancang program. Jadi ketika pertama kali saya dipanggil waktu itu untuk menjadi Menteri Sosial, beliau mengatakan begini, mulailah dengan data yang benar, mulailah dengan data yang akurat, karena data yang akurat itu nanti akan menentukan apakah program kita selanjutnya itu tepat sasaran atau tidak. Hanya itu pertama kali. Tapi setelah itu disusul dengan menerbitkan SK atau Inpres nomor 4 tahun 2025, di mana Presiden memberikan mandat kepada kita untuk membantu pemutakhiran data, sementara datanya dikelola langsung oleh BPS. Dan sejak itulah kami memiliki satu pedoman yang jelas tentang data tunggal yang dijadikan acuan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sebab kalau datanya sudah tunggal, maka programnya akan lebih mudah untuk diintegrasikan. Ya.
Nah, Sebenarnya ini- dari awal menarik juga, kenapa kok sekolah rakyat ini dikelolanya di bawah Kementerian Sosial ya? Iya. Karena sebelumnya Kementerian Sosial tuh identiknya dengan bansos, yang tadi miskin ya. Ya. Tapi ini ada sekolah rakyat yang notabene ini sebenarnya area pendidikan. Pernah dijelasin nggak sama Presiden kenapa kok dipercayakan ke Kemensos? Untuk pelaksanaannya ini ada tim besar ya. Ini dulu di kiri kanan kami banyak kementerian, misalnya Kementerian Dikdasmen, ya, Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara. Banyak sekali kementerian-kementerian yang bersama kami ditugaskan oleh Presiden untuk mengawal penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Jadi kami tidak sendiri, itu dulu. Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial. Mengapa? Ini pertama-tama karena menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Ini adalah upaya sistematis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Yang kedua, ini tidak hanya anaknya yang sekolah, tapi juga orang tuanya. Orang tuanya diberdayakan, diberikan bantuan-bantuan sosial sesuai dengan program yang ada, kemudian juga diberi intervensi-intervensi dengan program-program yang lain, sehingga nanti anaknya lulus, orang tuanya naik kelas, menjadi keluarga yang lebih mandiri. Karena itu ya. Ya, jadi ini menjadi bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan. Oke. Jadi ini memang khusus ya. Program khusus Presiden. Oke, sekarang kita masuk yang viral ya, soal sepatu ini ya. Jadi sebetulnya policy soal sepatu ini 27 miliar ya dananya ya. Gimana? Ada berapa macam sepatu dan mengapa harus sekian banyak sepatu? Kenapa misalnya harus ada PDL? Sekarang di media sosial juga kan ada semacam sebagian mengkritik juga, semuanya kok sekarang dibikin militeran. PDL kan identik juga dengan militer. Jadi mungkin bisa dijelasin. Pertama-tama perlu saya sampaikan ini sebagai pemahaman kita bersama. Yang bisa sekolah di sekolah rakyat ini adalah keluarga-keluarga istimewa dalam tanda kutip. Keluarga yang selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan. Keluarga yang belum beruntung. Keluarga yang paling tidak mampu. Atau dalam istilah statistiknya itu, mohon maaf disebut miskin atau miskin ekstrim. Desil 1, desil 2 ya? Desil 1, desil 2. Dan mereka ini mungkin kita sering tidak mendengar merasakan penderitaan mereka. Presiden menyebutnya the invisible people. Penderitaan-penderitaan mereka tidak pernah kita lihat. Bisa jadi dia tetangga kita, bisa jadi orang sekitar kita, mungkin salipan tiap hari sama kita, tapi kita tidak tahu permasalahan utama mereka. Mungkin mereka sedang kesulitan untuk menebus ijazah anaknya di sekolah tertentu. Mungkin mereka juga tidak bisa, katakanlah untuk bisa makan 3 kali sehari, 2 kali sehari aja sudah bersyukur. Kalau tidak ada rezeki mereka adalah mungkin sehari makan sekali. Jadi itu adalah benar-benar mendapat atensi dari Bapak Presiden. Ada sekian banyak keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Lalu kita mencoba membuka data bersama BPS. Ternyata ada 4 juta lebih ya anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, yang belum sekolah, yang putus sekolah. Ini yang sampai SMA ya maksudnya ya? Sampai SMA, usia sekolah. Usia sekolah. 12 tahun itu. 12 tahun. Itu termasuk juga yang berpotensi putus sekolah. Itu banyak sekali dan ini menjadi PR kita. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar kita itu kan dijelaskan fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan mereka ini kadang-kadang juga bekerja. Putus sekolah mereka bekerja. Mungkin mengemis, ya, mengamen. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya mereka lakukan di usia sekolah. Ini yang membuat kita perlu memberikan satu akses yang utuh kepada mereka, ya. Kalau kapan-kapan Mbak Uni Lubis lihat nanti ya berkunjung ke sekolah rakyat,
bisa kita lihat bagaimana profil mereka ya sebelum dan sekarang sudah masuk sekolah rakyat. Jadi ini adalah tadi keluarga-keluarga istimewa dengan diberi semacam pendidikan dengan kualitas yang baik, ya. Semacam sekolah unggulan gitulah. Yeah. Ini anak-anak keluarga tidak mampu, tapi fasilitas sekolahnya, kualitas sekolahnya itu seperti sekolah unggulan. Dan dikasih semua perlengkapan. Iya, semua diberi oleh Yeah. pemerintah sesuai arahan Bapak Presiden. Makan 3 kali sehari, dicukupi gizinya gitu. Snacknya 2 kali sehari, dan tentu peralatan-peralatan atau hal-hal yang diperlukan dalam proses belajar mengajar dicukupi. Ya, mulai dari seragam tadi, sepatu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa memperoleh pembelajaran dengan lingkungan yang berkualitas dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar mereka nanti benar-benar menjadi anak yang pinter, berkarakter, terampil, ya, penuh percaya diri. Masalahnya banyak, ya, masalahnya banyak. Ketika mereka masuk itu kan tidak ada tes akademik. Jadi yang ada adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai Yang tadi dari keluarga itu. keluarga yang tadi istimewa itu. Tuh, jadi mereka nggak ada yang namanya tes akademik. Kita hanya menggunakan tes DNA talent. Ya. Nah, dari situlah kita lihat memang kemampuannya beda-beda. Ada yang udah pinter, tapi ada yang kelas 1 SMA belum bisa membaca. Jadi beda-beda, beda-beda. Dari situ kita coba mereka harus disamakan semangatnya, kemudian diimbangkan ya, paling nggak kapasitas akademiknya, dan yang penting dari itu semua mereka bisa lebih percaya diri. Yang sebelumnya mereka ya kurang percaya diri, males-malesan karena mereka anemia, ya, bermasalah dengan gigi, kemudian kurang stunting gitu ya, macam-macam lah ya, masalah-masalah kesehatan itu kita periksa semua. Nah, ini menjadi pedoman bagi guru untuk membimbing mereka. Nah, karena ini inginnya adalah memberikan fasilitas yang baik untuk mereka, maka kita ingin supaya mereka juga memiliki semacam kepercayaan diri dengan memberikan seragam, memberikan sepatu dan lain sebagainya. Kira-kira gitulah. Sepatunya itu kan ada PDL, PDH ya, ada sepatu harian, sepatu olahraga kan? Iya. Berarti ada 4 jenis. Ya. Oke. Jadi itu untuk mereka semua ya. Kita berikan mereka. Jadi yang viral yang 700.000 pagunya, bisa nggak dijelasin ini sebetulnya setiap jenis sepatu itu berapa dan bagaimana pengadaannya? Ya, ini sebenarnya untuk mereka ya. Yang penting untuk mereka dulu ini prinsipnya. Yang kedua, pengadaan ya tentu sebagaimana di pemerintahan, pengadaannya mengacu kepada seluruh ketentuan yang ada. Diawali dengan perencanaan, dan dengan perencanaan itu kemudian menentukan pagu. Ya, setelah menentukan pagu nanti ditindaklanjuti dengan harga perkiraan sendiri, proses untuk kemudian terakhir adalah harga pemenang. Ya, harga pemenangnya itu nanti yang. Jadi ini memang lewat tender seperti lewat tender. Proses yang biasa. Semuanya lewat tender, sebagaimana proses yang biasanya dilakukan di pemerintahan. Kan justru ini supaya dijelaskan, karena kan kemudian ketika keluar angka 700.000, lalu ada yang komentar, emangnya harus semahal itu? Sepatu, karena orang bisa sekarang 200.000 bisa buat beli sepatu yang lumayan decent, lumayan oke. Tapi mungkin yang belum jelas ini ada jenis-jenis sepatunya kan? Ya, ada jenis-jenis sepatu dan juga harus TKDN ya. Komponen harus dalam negeri. Ya, komponen dalam negerinya harus terpenuhi. Jadi ini harus, kalau istilah umumnya itu produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Ini harus produk dalam negeri itu dulu. Jadi 700.000 ini yang sepatu PDL, yang tinggi, kayak yang bot, tinggi, ya, yang kayak tinggi, ini ya. Yang tinggi. Memang mereka perlu itu. Ada bagian mereka harus sang atau belajar. Untuk pelatihan
kedisiplinan, penguatan kedisiplinan untuk kegiatan di lapangan kan itu diperlukan juga untuk supaya juga mereka bisa merasakan ya bagaimana penguatan kedisiplinan dengan menggunakan baju sebagaimana yang dia lihat di tempat-tempat lain. Berarti ini semua pengadaan sepatu, seragam, sepatu yang 4 jenis ini lokal Semua, brand, ya, semua harus lokal. lokal brand, harus lokal brand. Tidak ada yang Jadi ada merek sepatu asing. olahraga, ada sepatu harian, ya, kemudian ada sepatu lapangan tadi ya, ada sepatu olahraga, sepatu harian. nah, sepatu harian. Kira-kira seperti itu sih. Kenapa ada apa bedanya sepatu harian dengan PDH? PDH Kalau ini yang kalau yang harian kayak itu yang begitu. pendek, yang kayak itu mestinya yang kalau pakai. Kalau sepatu PDH itu yang kayak sepatu yang pantofel ya, Nah, kalau ini, militer ya, kayak gitulah. Oke. Itu PDH. Itu PDH. Iya. Kalau sepatu harian, Kalau sepatu harian, ini. mirip-mirip sebetulnya ya. Ya ini Oke. beda bahan ya. Oke. Ya. Oke. Ini jadi beda-beda gitu. Kapan untuk olahraga, untuk harian, kemudian untuk PDH, untuk PDL. Kalau yang PDL yang untuk tinggi itu. Ini memang dulu kita melakukan apa semacam tim ya, bukan saya, untuk melakukan studi komparasi itu ke sekolah-sekolah unggulan. Ya, kira-kira seperti itulah, Mbak. Oke. Mungkin sekolah unggulan rata-rata nggak ada PDL ya. Itu yang membedakan Iya, dengan sekolah rakyat ya. Yang membedakan dengan sekolah rakyat itu. Oke. Kita dulu lihat di Taruna Nusantara misalnya. Oke. Nah, sebetulnya 27 miliar untuk sepatu, sebenarnya total kan itu direncanakan ada 500 ya. 500 sekolah rakyat sampai 2029. Budgetnya itu berapa sebetulnya yang sekarang sudah ada berapa? Sekarang udah ada hampir 15.000 lebih siswa. Oke, Sekarang ini. siswa. Tahun ini akan nambah 30.000. Oke. Berarti nanti ada Jadi 500 sekolah itu 29 itu berarti total berapa siswa? Targetnya 500.000 siswa. 500.000 siswa ya. Di targetnya itu antara 400 sampai 500.000 siswa di tahun 2029-2030. Oke, jadi ada nggak perhitungan? Jadi sebenarnya satu siswa dengan semua kelengkapan itu termasuk makan apa segala macam, tuh sehari itu cost-nya berapa untuk mereka? Hitungan-hitungannya, ancer-ancernya. Untuk mereka, untuk tahun pertama itu diperkirakan ada kebutuhannya itu per bulan kalau tidak salah itu ada 4 juta atau berapa? 4 juta ya? 4 juta mulai untuk dihitung pembelian laptop dan lain sebagainya. Saya terus terang kurang ingat itu detailnya. Oke. Tapi kira-kira segitu untuk tahun pertama. Tahun keduanya pasti turun. Iya. Nah, ini kan soal anggaran nih, karena kita langsung masuk ya. Iya, saya setuju ini anggaran harus anggaran dibedah. ini pagu anggaran Kemensos 2026 yang disetujui DPR kan 84,44 triliun ya. 84 itu untuk keseluruhan. Keseluruhan, nggak Termasuk cuma bansos, sekolah rakyat ya kan. Pokoknya Kemensos ya. Iya. Tapi kan kemudian Presiden menyampaikan ada efisiensi, dan jika anggaran Kemensos turun di tengah program yang banyak, mana program Kemensos yang harus dikorbankan? Kalau Kemensos itu secara umum memang tidak dikurangi ya. Oh, nggak kecuali dikurangi. yang operasional. Oke. Yang operasional, tapi Iya, yang untuk jadi yang rakyat, program, yang untuk rakyat misalnya bansos itu tidak dikurangi, malah justru Yang ditambah. 12 juta untuk rakyat miskin itu? Iya, jadi kita ada 18 juta 18 juta, oke. bansos untuk masyarakat yang dinyatakan memenuhi kriteria, ya, dinyatakan memenuhi kriteria untuk menerima bansos, itu tidak pernah dikurangi, malah justru ditambah. Pada pertengahan tahun lalu itu ada penebalan, artinya ditambah nilai bantuannya, tapi pada akhir tahun malah di samping ditambah lagi penerima manfaatnya jadi hampir 34 juta. Jadi dari 18 juta penerima manfaat menjadi 34 juta penerima manfaat. Jadi belajar dari tahun lalu, Presiden tidak pernah mengurangi bantuan yang untuk rakyat. Oke. Malah justru ditambah.
Termasuk untuk sekolah rakyat tentunya nggak akan dikurang-kurangi ya. Ya sepanjang Karena ini program yang saya prioritas. tahu nggak ada pengurangan untuk siswa loh ya. Untuk tapi siswa. untuk operasional bisa saja nanti Di efisiensi ya. Bisa jadi, tapi kalau untuk siswa itu tidak ada pengurangan. Nah, saya ingin tahu juga soal sepatu ya. Kan itu pengadaannya gede ya. Sekarang aja udah ada 16.500 siswa ya. Iya. Apakah misalnya itu mereknya sama, satu merek gitu? Misalnya suatu olahraga dari merek tertentu, satu merek, suatu PDL, produsennya satu, PDH, satu, sepatu harian satu. Gimana tuh? Itu kan juga masyarakat ingin transparansi ya, supaya nggak ada, wah ini ternyata dapat apa namanya, dapat keistimewaan gitu kan? Ya. Jadi yang pertama-tama saya terima kasih dulu lah, ya. Ini penting ini. Saya terima kasih kepada masyarakat yang mencoba untuk tahu tentang penganggaran di Kementerian Sosial, termasuk yang khususnya sekolah rakyat. Ini saya ucapkan terima kasih dan kami apresiasi. Setiap anggaran pasti kami bahas secara terbuka bersama DPR. Jadi kalau dibuka ya pertemuan-pertemuan kami dengan DPR tentu ya membahas anggaran yang tadi sudah dikutip oleh Mbak Uni ini. Yang kedua, dalam pembelanjaan kami juga melakukan upaya-upaya untuk bisa memenuhi sesuai ketentuan. Ini yang penting. Nah, kita akan coba pastikan bahwa semua pembelanjaan itu dilakukan dengan suatu proses dengan penuh tanggung jawab. Lebih-lebih ini ada program strategis presiden. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik di masa lalu, khususnya di Kementerian Sosial, itu terjadi lagi. Kita harus belajar betul, jangan sampai kita menodai kepercayaan ini. Ini yang saya titipkan para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa. Karena bukan cuma satu menteri sebelumnya yang tersangkut kasus hukum ya. Maka itu saya ini menjadi pelajaran betul saya dengan Pak Wamen. Ya, jangan sampai terjadi lagi. Nah, untuk itu saya ingin pastikan bahwa anggaran-anggaran yang sudah disetujui ini harus bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, sekarang masuk kepada keinginan kita untuk bisa diketahui publik juga, penganggaran, mulai dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan nanti hasilnya adalah monitoring dan evaluasi. Kami anggap ya setiap pernyataan teman-teman masyarakat di medsos itu saya anggap sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi, kepedulian. Dan sekaligus supaya ini juga mitigasi supaya tidak terjadi lagi gitu. Itu saya anggap itu. Jadi saya positif. Nah, kembali ke anggaran tadi itu ya. Jadi dari anggaran 80 triliun lebih itu nanti realisasinya bisa sampai 100 triliun tergantung dari kebijakan Bapak Presiden untuk menambah bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan atau nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan lain. Inilah yang kita siapkan ke depan ini. Nah, untuk transparansi misalnya, apalagi kalau kita mengambil contoh satu ini yang viral adalah soal pengadaan sepatu ya. Tadi saya tanya soal apakah merek tertentu atau dari sepatu harian itu ada 3 atau 4 merek dan segala macam. Apakah itu Kemsos, Mas Menteri misalnya mau memuat itu di websitenya Kemensos bahwa ini yang dapat ini mereknya ini segala macam. Apakah sampai sebegitu transparan yang akan dilakukan? Iya, dilakukan semua. Kan ini pengadaan juga dibuka kan. Bisa di website kami dibuka dan pemenangnya juga bisa dilihat di sana nanti. Semuanya bisa dilihat. Sekarang teman-teman itu sudah bisa membuka sendiri itu. Kami kasih tahu ini, dia udah tahu lebih banyak tuh. Tadi kami kasih beberapa data, balik lagi, ini kami menemukan data yang ini gitu. Kadang saya belum tahu, mereka sudah lebih tahu. Karena terus terang saja tidak semua saya tahu. Yang detail-detail, saya hanya kebijakan-kebijakan umumnya aja. Ya, kenapa ini saya tanya concern ya? Karena kan KPK melalui Direktorat Monitoring memberikan peringatan potensi korupsi dari pengadaan sepatu Kemensos untuk sekolah rakyat. Kemensos juga berada di kategori waspada dari hasil survei penilaian integritas. Nah, jadi itu tadi gimana? Ya, saya kira ini peringatan ya. Jadi
memang ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti, tapi ada hal-hal yang perlu diluruskan. Misalnya dalam urusan sepatu ini, foto saya dengan foto Bu Khofifah itu kan sedang menyerahkan sepatu. Yang itu sebenarnya sepatu bantuan Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat, bukan yang dari Kementerian Sosial ya. Harganya tuh sampai dipotret, sampai pabriknya yang juga klarifikasi. Stradenin ini ya, mereknya ya. Mereknya yang karena sekarang kan ya semuanya bisa cek lah. Aja, harganya berapa lewat di e-commerce ya kan? Iya, ini sekarang juga kita lihat di e-commerce berapa, misalnya di e-katalog berapa, kan beda itu. Ini orang kalau nggak ngerti bener ya nanti jadi malah salah paham. Saya aja juga kadang-kadang masih belum mengerti betul detailnya itu ya. Bagaimana perencanaan, kemudian lalu dianggarkan, kemudian harga tadi perkiraan sementara, baru setelah itu harga pemenang. Jadi ada proses semua itu dilalui. Saya juga terus terang aja, saya juga tanya, kenapa harga di e-katalog dengan harga di e-commerce berbeda, lebih murah gitu. Nah ini kan juga pertanyaan yang harus dijawab. Harusnya karena pengadaannya bulk dalam jumlah ribuan, harusnya jatuhnya harganya lebih murah dong. Gitu. Iya kan? Iya. Dibanding misalnya kalau saya beli satu sepatu yang dipakai oleh siswa gitu kan, harusnya lebih murah karena ribuan. Itu. Tetapi ternyata kita yang jadi acuan adalah e-katalog. Di e-katalog itu menurut penjelasan yang saya dapat udah dihitung semuanya, mulai pajaknya dihitung, semua pajaknya dihitung, kemudian mungkin keuntungan pengusahanya dihitung gitu. Saya nggak terlalu ngerti hitungannya seperti apa. Tapi ini pelajaran yang menarik lah ya, kasus sepatu ini kan sebenarnya ini early warning early warning. Dan juga sebetulnya itu harusnya kritik dari masyarakat itu dianggap sebagai kepedulian lah, ya kan, supaya jangan sampai ini ya. Saya terima kasih. Malah saya juga pengen tahu lebih jauh lagi. Ya saya juga pengen tahu. Jadi saya juga perlu sampaikan bahwa kami tidak mengetahui sampai detail sebenarnya, tapi hanya perencanaan dan kebijakan umum anggaran lah yang kita. Jadi kalau saya tanya di sini nih misalnya, Pak Menteri tahu nggak mereknya yang sepatu harian? Itu Pak Menteri tahu nggak? Pasti nggak tahu. Nggak tahu ya? Pasti nggak tahu. Pemenangnya siapa? Pasti nggak tahu. Yang ikut dulu berapa tender? Ya pasti nggak tahu. Jadi itu level di Kemensos level mana? Eselon mana yang tahu itu? Ada kuasa pengguna anggaran namanya. Itu eselon berapa? Eselon 2. Nanti kemudian setelah itu kuasa pengguna anggaran ini membentuk pejabat pembuat komitmen atau Pokja. Mereka ini PPK ini yang menentukan. Tapi sesudah rame dipertanyakan oleh netizen masyarakat, apakah Pak Menteri udah manggil mereka jadi tahu ini ternyata ini apa segala macam itu udah dilakukan. Mulai baru kita beberapa hari ini saya minta penjelasan gitu. Dan tentu belum semuanya, tapi saya akan coba ingin tahu lebih detail dan saya minta mereka bisa menjawab dan bisa mempertanggungjawabkan. Saya udah ketemu sama mereka, saya tanya apakah ini kamu siap untuk mempertanggungjawabkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang memerlukan penjelasan lebih detail apa bisa dijawab, ya mereka semua menyatakan siap menjawab semua. Karena sebetulnya Pak Presiden itu juga tipe orang yang detail kan, sehingga menterinya harus siap untuk menjawab. Jadi kalau untuk detail gini Mbak, ya jadi kan setelah penganggaran dulu, ada anggaran untuk sepatu, untuk makan, untuk minum, untuk sekolah rakyat, itu kan kemudian ditindaklanjuti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk urusan masing-masing kan. Ada yang diserahkan ke kepala sekolah untuk melakukan pengadaan, ada yang pengadaannya itu dilakukan oleh Biro Umum atau oleh lembaga yang memang ngurusi sekolah rakyat. Kalau di tempat kami itu ada namanya Balit Pangprof. Nah, jadi itu mereka berdua itu yang melakukan pengadaan. Nah, yang kita jaga dari awal adalah bagaimana pengadaan ini tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tidak boleh ada titipan, itu yang kami jaga. Itu yang kami jaga. Terakhir soal sepatu adalah sepatu guru ya, Kemensos juga menganggarkan 5 miliar, sekitar 5 miliar untuk pengadaan sepatu dinas guru sekolah rakyat. Apakah modelnya sama
model prosesnya pengadaannya sama. dengan siswa? Model pengadaannya sama. Pengadaannya Saya kira ya? semua sama model pengadaannya. Kan itu ada pemenangnya juga semua ditunjukkan di situ nanti. Oke. Sudah realisasinya yang 2025 sudah. Tinggal yang 2026 ini baru berupa perencanaan yang Oke. 2026. Oke. Oke, jadi lumayan banyak saya nanya soal sepatu, tapi sayang kalau cuma nanya soal sepatu. Karena banyak nih, Kemensos ini kayak ngurusin, Kemensos ini sila kelima dari Pancasila, basically penting banget ya. Pertanyaan saya berikutnya adalah soal, karena ini juga viral, ya, ada kasus siswa SMKN di Samarinda yang dilaporkan meninggal dunia setelah waktu lama menggunakan sepatu sekolah yang kekecilan. Mirisnya yang bersangkutan disebut belum pernah menerima bantuan sosial. Udah dicek nggak ini, kasus ini? Ya ini kita lagi menelusuri ya. Jadi berita itu apakah benar atau tidak benar, gitulah kita lihat, masih sedang penelusuran. Tapi secara umum bahwa ini bagian dari pentingnya data. Ya, ini bagian dari pentingnya data, dan data ini harus bisa dibaca oleh kita semua, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga oleh pemerintah daerah dan juga oleh masyarakat luas. Maka itulah menindaklanjuti arahan Presiden tentang data ini, kita melakukan upaya konsolidasi bersama daerah dan masyarakat luas. Ada dua jalur kita untuk memastikan bahwa data kita ini makin akurat. Kita harus lakukan pemutakhiran, verifikasi lapangan dengan menggunakan dua jalur. Jalur resmi, jalur formal, dan jalur partisipasi. Jalur formalnya itu kita mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, sampai dinsos provinsi, dinsos kabupaten kota, dinsos provinsi, termasuk tentu ini melalui kepala daerah. Ya itu langsung naik ke atas, langsung dikirim ke BPS, dilakukan verifikasi ulang, validasi ulang, dan disajikan dalam bentuk data yang sudah di ranking desil 1 sampai desil 10. Itu adalah BPS yang menentukan. Tetapi data ini kita kawal dari bawah lewat jalur resmi dan diberi aplikasi khusus namanya SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Ini adalah jalur dan terhubung sudah. Ini hal yang strategis. Ini sistem dibangun sesudah Ada Gus Ipul jadi sesudah periode Presiden Prabowo ini. Bisa tersambung sampai desa, sampai kelurahan, sehingga kita minta seluruh desa memiliki operator data desa. Ini sudah ada 69.000 lebih, hampir 70.000 lah sudah. Ini desa seluruh Indonesia sudah terhubung dengan kami lewat SIG-NG ini. Apakah itu sudah bisa menjamin bahwa kebocoran data atau kebocoran untuk penerima bansos, penerima alat-alat sekolah, segala macam yang tepat sasaran itu tidak ada lagi? Ya menurut saya kita tidak bisa memastikan bahwa semua tidak ada, karena dinamis sekali Mbak ya. Pagi sama sore udah berubah. Ada yang meninggal setiap hari kan, setiap jam, ada yang lahir, ada yang pindah tempat, ada yang menikah. Sering kita sampaikan ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Jadi data ini memang dinamis sekali dan perlu dimutakhirkan terus-menerus dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Supaya kalau ada keluarga, individu yang membutuhkan bantuan kita dengan cepat, bisa kita intervensi. Yang kedua, itu kan jalur partisipasi. Sebab masyarakat ada yang merasa tidak terbawa dalam sistem formal ini. Maka itu ada jalur partisipasi. Kita buka aplikasi Cek Bansos. Di situ masyarakat boleh usul sanggah. Mbak Unilubis bisa buka itu Cek Bansos, bisa usul, bisa menyanggah dengan melampirkan bukti-bukti yang dibutuhkan lah. Kalau nggak biasa pakai aplikasi, kita buka comment center 021 171. WA center kita buka juga 08877 171 171. Saya ulang ya, 08877 171 171. Ya ini saya hafal karena supaya kalau ketemu bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Karena kita belum terbiasa ini. Ini kan baru 1 tahun terakhir aja. Masyarakat itu kadang malah kepala desa juga ikut protes kenapa
yang terima bantuan kok orang yang sebenarnya nggak memenuhi kriteria gitu. Maka ini saya minta tanggung jawabnya semua kita ini. Ya, Jakarta tidak mungkin mengetahui secara detail kondisi objektif dari masyarakat di masing-masing desa gitu. Maka di sini kita buka ini jalur partisipasi untuk memperkuat jalur formal itu. Kenapa saya tanya soal ini, termasuk memastikan bahwa dengan adanya perbaikan sistem data atau termasuk soal DTSN ini tidak ada bansos misalnya yang tidak tepat sasaran, karena kan Dewan Ekonomi Nasional tuh pernah menyatakan 45% dari bansos itu salah sasaran gitu. Itu gede yo. Persentasenya gede itu. Gede sekali. Dan itu kita temukan di lapangan. Kita harus jujur. Maka itu Pak Presiden ini sebenarnya meminta kita mau jujur. Marilah kita akui bahwa data-data kita ini belum akurat. Yang kedua, mari kita terbuka. Ajak masyarakat untuk memperbaiki data ini. Di samping jalur formal tadi, jalur pemerintah, ada juga jalur partisipasi kita buka lah. Dan alhamdulillah sekarang itu jalur WA itu misalnya itu rata-rata setiap hari kita dapat masukan itu 500 orang. 500 orang dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu ada 500 tiap hari. Dulu pernah ribuan, tapi sekarang stabil di 400 sampai 500 itu. Dan ini kita tindak lanjuti, bukan kita diamkan. Jadi kita punya mekanisme, mereka harus bisa secepat mungkin merespon dan meneruskan seluruh data-data yang kita terima dari masyarakat ini. Oke. Ini alhamdulillah kalau ini terus berlangsung. Jadi sekarang udah berapa? Gus Ipul. Jadi Den sempat menyatakan 45%. Kalau posisi per hari ini, kalau kita belajar dari digitalisasi bansos yang ada di Banyuwangi, jadi kan gini, setelah kita ada DTSN, kemudian ditindaklanjuti dengan digitalisasi bansos. Ini dipimpin oleh Pak Luhut. Anggotanya banyak kementerian termasuk kita, yaitu untuk GovTech gitu ya. Nah ini jalan, kita uji coba di Banyuwangi dulu. Kita coba lah, biar kita ini berbasis bukti gitu loh, tidak angan-angan. Selama ini ditengarai bahwa bansos tidak tepat sasaran. Kita uji coba dalam rangka digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi. Yang kita rasakan infrastrukturnya udah siap lah waktu itu. Apa yang terjadi, ini yang paling menarik, kita harus jujur mengakui bahwa errornya cukup tinggi ternyata, 77%. Wow. Dengan menggunakan data untuk yang lama. Banyuwangi, satu kabupaten ya. Dengan menggunakan data yang lama. Datanya Kemensos dulu itu namanya DTKS. Errornya 77%. Yang disebut dengan exclusion error itu. Jadi orang yang semestinya dapat malah tidak dapat. Itu 77%. Setelah kita menggunakan digitalisasi, belum. DTSN dulu. Kita DTSN ini untuk PKH loh ya, kita ukur PKH. Itu tinggal 28%. PKH program Keluarga Harapan. Salah satu yang menjadi programnya Kementerian Sosial ya. Jadi turun itu. Setelah kita pakai ke 28%. Lumayan drastis 77 ya. Turun. Nah, dengan digitalisasi bansos ini kita harapkan nanti di bawah 5% error. Jadi menurun terus, itu kita harapkan. Nah, nanti BPS ini juga sedang melakukan survei, sedang melakukan sensus tahun ini, yang insya Allah itu akan menggeroncek seluruh keluarga di Indonesia. Ini juga akan menjadi instrumen untuk membuat data kita ini makin akurat. Kadang nicknya ada, orangnya dicari nggak ada. Banyak masalah-masalah di bawah yang ini memerlukan kecermatan dan kerja bersama kita. Maka itu digitalisasi bansos ini menjadi salah satu yang kita harapkan nanti sukses. Di Banyuwangi sudah kita lewati, sekarang diperbanyak di 42 kabupaten kota. Ini sedang berlangsung. Nah, ini menarik ini. Jadi, nah, masih soal data nih ya. Mumpung ini karena data ini penting saya kembali lagi tadi yang sepatu tadi yang sakit tadi itu benar-benar mengharukan kalau benar ya itu. Dan tapi belum dicek kan, ini udah rame beberapa hari ini. Udah penuh jalan kan. Kita juga nanti terus asesmennya apa kan gitu. Jadi nanti kan kita sampaikan lah. Tapi ini satu hal yang menarik bahwa kembali lagi bahwa
kalau kita bisa tahu lebih awal tentang data-data yang seperti ini, kita bisa intervensi. Mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Bisa memitigasi. Mitigasi ya. Oke. Sekarang soal data penerima bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional 13,5 juta yang dinonaktifkan. Gimana tuh perkembangan reaktivasinya? Ya, jadi gini, kembali lagi bahwa ini dalam rangka konsolidasi data. Dari data yang kita terima, pemutakhirannya itu 3 bulan sekali dari BPS, kita melihat ada exclusion error dan inclusion error itu. Ada orang yang seharusnya dapat nggak dapat, orang seharusnya nggak dapat malah dapat. Kira-kira begitulah. Yang itu kita sebut mereka yang berada di desil 1, 2, 3, 4 inilah yang mestinya dapat. Tapi ternyata ini masih ada desil 6 ke atas dapat. Nah, yang ada di dalam data ini, kemudian kita alihkan dari desil atas ke desil bawah. Itu yang kita nonaktifkan. Nonaktifkan itu bukan berartinya terus dihilangkan, tapi dialihkan. Misalnya saya menonaktifkan 10.000 di satu kabupaten A, maka 10.000 ini kita alihkan kepada warga yang sama di kabupaten A. Jadi dialihkan, bukan dihilangkan. Dialihkan kepada mereka yang dalam data lebih memenuhi kriteria. Kira-kira begitulah. Kendalanya apa namanya, Mas Menteri? Karena kan terakhir waktu di DPR tuh baru 87.000 yang direaktivasi. Artinya itu masih jauh dari 13,5 juta. Ya begini, jadi sekali lagi dulu saya luruskan dulu ya, 11 juta kita nonaktifkan, bukan 11 atau 13? 11 juta. Oh, 11 juta, bukan 13,5 juta. 13 juta tahun lalu. Sekarang tahun lalu 2025 itu kita sudah menonaktifkan 13 juta lebih. Nah, di awal tahun 2026 kita menonaktifkan 11 juta lebih. Nah, ini kemudian yang cukup rame ya, karena ada beberapa penyakit katastrofik yang juga ikut dinonaktifkan gitu. Nah, itu kita memberikan kesempatan untuk reaktivasi. Karena kita menyadari bahwa data kita ini masih belum sepenuhnya sempurna. Bisa jadi ada error. Nah, maka yang 11 juta yang kita nonaktifkan ini kita beri kesempatan untuk reaktivasi melalui aplikasi yang sudah kita siapkan. Nah, prakteknya kadang-kadang ada yang merasa saya kesulitan dan lain sebagainya. Maka itu kita menggerakkan desa, daerah untuk ikut melakukan reaktivasi. Dari 11 juta yang kita nonaktifkan itu, per hari ini ada 2.800.000 yang aktif kembali. Nah, mereka melakukan reaktivasi. 500.000 itu kembali ke PBIJK. Kalau nggak salah ini ya saya. Jadi ini yang terbaru itu. 2.845.500 ya yang sudah reaktif, yang sudah aktif lagi ya. Kembali ya. Yang kembali ke PBIJK itu ada 550.000 lebih. Jadi kembali ke PBI, ke pusat. Nah, sementara yang 1.700.000 lebih itu diambil alih oleh Pemda. Jadi dibiayai oleh Pemda. Iya kan? Kemudian sisanya ada yang dibiayai oleh perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Dan yang terakhir mereka mandiri, jadi beralih ke segmen mandiri. Jadi ada berapa itu yang segmen mandiri itu ya? Ada yang segmen mandiri? Ada sekitar, belum ada datanya di situ yang segmen. Tapi progres dari kemarin yang di DPR 87.000 itu udah meningkat banyak ya ke 2,8 juta lebih ya. Ya, itu yang sudah reaktivasi. Nah, yang tidak reaktivasi seperti apa? Kan masih ada itu yang mungkin mereka juga sudah merasa tidak perlu lagi PBI, mereka bisa mandiri. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi sekali lagi saya ingin nyampaikan bahwa setiap yang kita nonaktifkan kita beri kesempatan untuk melakukan reaktivasi. Nah, Kemensos juga mengusulkan peningkatan kuota penerima program pemberdayaan sosial ekonomi hingga 20 kali lipat tahun ini dari 10.000 menjadi 200.000 keluarga penerima manfaat ya KPM. Gimana tuh mengawasinya ke depan dan apa evaluasi sejauh ini yang sudah dilakukan?
Jadi ada program pemberdayaan, di mana ini menjadi ukuran kita seberapa banyak orang yang bisa naik kelas selama 1 tahun terakhir ini. Kita punya program namanya Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Ada hampir 40.000 pendamping. Para pendamping ini mendampingi keluarga rata-rata itu 300 keluarga penerima manfaat. Nah, mereka lah yang kita beri target setidak-tidaknya 5-10 KPM yang bisa graduasi. Artinya dia lulus sudah tidak menerima bansos lagi menjadi keluarga yang lebih mandiri. Tahun ini kita memang menargetkan sekitar 200.000 keluarga penerima manfaat yang pindah ke program pemberdayaan dan kita harapkan kemudian menjadi keluarga yang lebih mandiri. Selama ini mereka dapat bantuan sosial berupa sembako atau juga berupa bantuan program Keluarga Harapan sesuai komponennya. Untuk anaknya, untuk lansia, atau untuk penyandang disabilitas. Nah, program pemberdayaan atau PPSE inilah yang nanti kita harapkan membuat keluarga-keluarga selama ini penerima manfaat ini beralih menjadi ikut program pemberdayaan kita PPSE, dan setelah itu mereka lolos menjadi keluarga yang mandiri. Siapa itu? Mereka yang memang memenuhi kriteria. Kalau dia misalnya memiliki usaha, usahanya memang sudah layak dengan bantuan mungkin penambahan aset dari pemerintah atau penambahan keterampilan atau juga tambahan-tambahan lain seperti membuka akses pasar mereka. Jadi dalam program pemberdayaan ini banyak yang bisa kita intervensi dan kita dorong mereka benar-benar khususnya yang usia produktif ya untuk menjadi keluarga yang mandiri. Kalau mereka ingin bekerja, maka kita akan coba sambungkan dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menerima mereka, tetapi diawali dengan proses pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa memiliki keterampilan sesuai dengan perusahaan yang mereka akan bekerja. Jadi seperti itulah, Mbak. Jadi kita ada pendampingan ini. Jadi 150.000 sampai 200.000 ini nanti ke depan ini adalah ada pendampingan. Dua pertanyaan terakhir. Ini kayak kita bedah Kemensos ya. Kapan-kapan saya datang lagi aja. Nanti belak-belakan tentang Kemensos boleh ya. Kapan-kapan boleh dong, ya. Boleh. Teman-temannya Gus Ipul juga sering kesini. Jadi dua pertanyaan terakhir. Karena tadi udah ngomong soal lansia, kenapa kok MBG lansia dialihkan ke BGN? Kan kebutuhan lansia juga, selain itu kebutuhan lansia kan nggak cuma soal makan juga ya. Gimana itu dengan format yang baru? Jadi ada hal yang penting ya dengan lansia ini. Lansia ini memerlukan perawatan juga. Ini terutama yang kita pikirkan ini lansia yang hidup sendiri dengan usia 75 tahun ke atas. Nah ini yang sedang kita pikirkan bagaimana dengan penyediaan caregiver, jadi perawat untuk mereka yang, jadi mereka tidak hanya mengantar makanan tapi juga bisa merawat mereka. Ini yang sedang kita koordinasikan ya supaya programnya lebih efektif gitu. Untuk mengevaluasi program-program sebelumnya. Nah mereka yang terlibat selama ini di dalam program permakanan untuk lansia ini adalah Pokmas. Kelompok masyarakat ya, kelompok masyarakat ini yang melayani, dan ini kita akan persiapkan mereka ke depan ini untuk menjadi caregivernya. Jadi tapi tetap ke BGN nih, MBG-nya lansia ke BGN nih, jadi udah enggak untuk penyediaan ininya ya, penyediaan makanannya, jadi nanti yang ngantar kita gitu. Jadi dapurnya dari sana, dari BGN, tapi yang mengantar tetap. Ini yang sedang kita koordinasikan dengan BGN. Dan kita lagi membuat regulasinya. Ngomong-ngomong, berapa penerima bansos yang tidak tepat yang udah dicoret ya? Sampai berapa tuh? Sampai sekarang? Wah cukup banyak ya. Saya lupa detailnya tapi 5 juta lebih lah. 5 juta lebih ya? 5 juta lebih yang sudah kita alihkan ya. Jadi kami juga mohon pengertian dari masyarakat luas bahwa karena sekarang berdasarkan data tunggal dan data ini dinamis, maka itu bisa jadi setiap triwulan itu ada yang terima
terima lagi, tapi juga ada yang tidak terima. Artinya menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Jadi kalau dulu kan sekali ya udah dapat seterusnya setahun. Kalau sekarang bisa jadi di triwulan pertama itu dapat, triwulan kedua nggak dapat, di triwulan ketiga dapat. Karena ini semua tergantung pemutakhiran dari bawah dan kemudian divalidasi, verifikasi oleh petugas lapangan dan oleh BPS. Jadi lebih ketat, Mbak. Lebih Ya ketat. karena kan dulu ingat sebagai warga NU, seniornya NU, almarhum Gus Dur kan sampai pernah menempelkan sebutan Departemen Sosial waktu itu ya, itu sarang korupsi. Iya. Ya kan? Iya, Tentu iya. jangan sampai ya. Iya, betul. Apalagi sekarang dipegang oleh menteri dari NU. Terima kasih, Mbak. Ini diingatkan, terima kasih. Mbak. Pokoknya setiap kita diingatkan, kita terus terang berterima kasih. Betul-betul berterima kasih. Karena ini adalah amanah yang harus kita jaga gitu loh. Jangan sampai di sini kita ngurusin keluarga yang membutuhkan bantuan kita, malah terjadi penyimpangan. Itu dosanya double-double. Kita mulai dengan Seskap Teddy, bestinya Mensos. Kita akan mengakhiri dengan saya mau tanya, emangnya harus ya ada duta sekolah rakyat dan dutanya itu adalah Seskap Teddy? Kita perlu untuk mengenalkan sekolah rakyat. Jangan dilihat sekarang ya, dari awal-awal dulu. Kita lihat Pak Teddy itu tidak hanya sekedar menyuruh, tidak hanya sekedar tanya, tapi beliau turun melihat dan juga memastikan bagaimana kondisi-kondisi pada waktu itu, ya, kesiapan kita untuk menyelenggarakan sekolah rakyat. Karena begini ya, saya ingat betul gagasan penyelenggaraan sekolah rakyat pertama kali disampaikan oleh Presiden itu pada Januari 2025. Itu di Bogor pada saat ada rapat terbatas bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Di Hambalang? Ini di Hambalang atau di Istana Bogor? Oh, Istana Bogor, oke. Setelah dari situ baru Pak Muhaimin menyampaikan kepada publik bahwa Presiden akan menyelenggarakan sekolah rakyat itu. Itu masih awal sekali. Kemudian kita tindak lanjuti dengan rapat terbatas, kita membuat perencanaan, kita paparkan ke Presiden, mendapatkan arahan, kita tindak lanjuti, paparan lagi, kita tindak lanjuti lagi, dan seterusnya sampai akhirnya 14 Juli kita mulai pembelajaran di 63 titik. Agustus tambah lagi, September, Oktober tambah lagi, sehingga semuanya di 166 titik dari Sabang sampai Merauke. Itu menurut saya kerja cepat tapi harus terukur. Maka itu saya minta bantuan Prof. Muhammad Nuh, kita bantuan Pak Ari Ginanjar, kita minta bantuan banyak akademisi-akademisi ya, untuk memperkuat perencanaan dan memperkuat pelaksanaan di lapangan. Nah, salah satunya yang mengawal dari ini Pak Teddy. Ada dua ya yang terus terang, ya banyak, saya tidak ingin menghilangkan peran yang lain. Semuanya terus terang Pak Menteri PU sangat berperan. Kementerian Pan-RB sangat berperan. Pak Mendagri sangat berperan. Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, semuanya sangat berperan membantu kami. Pak Mukti, Dikdasmen, sangat membantu kami. Tetapi yang mempersiapkan regulasi itu Pak Seskap. Pak, mohon maaf, Mensesnek. Ini Pak Hadi Pras itu betul-betul Pak Pras ini mengawal regulasi dengan baik. Ya. Memang tugasnya ya. Dan memang tugasnya, dan tepat waktu, saya ingin sama. Tepat waktu semua itu. Bahkan di awal-awalnya juga mengkoordinasikan dengan Kementerian PU dan lain-lain dalam rangka untuk membuat memastikan gambar gedung permanen sekolah rakyat serta bagaimana proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan yang lain. Di lapangan Pak Seskap Teddy, di lapangan sampai sekarang bahkan ini Pak Teddy itu juga mengawal kita bagaimana penjangkauan ke depan ini benar-benar clear, benar-benar
menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Oke. Dan salah satu kemarin sudah kita pertemukan juga, ya Pak Teddy, dengan calon-calon siswa yang dari Jakarta. Kami ingin siswa ini berdialog dengan Pak Teddy. Apa yang terjadi? Dan mengharukan sekali. Jadi tiba-tiba ada siapa yang ingin angkat tangan? Ini nggak ada rencana loh, bukan rekayasa, bukan apa. Pak Teddy menyampaikan ada yang ingin menyampaikan pendapat. Ada, saya juga kaget tiba-tiba ada salah satu angkat tangan. Dia turun, dia langsung dengan percaya diri menyampaikan nama saya Al Jabar, panggilannya Al, usia 12 tahun, tapi saya belum pernah sekolah. 12 tahun. Terus dia menangis di pundaknya Pak Teddy. Lalu dia menyampaikan loh, masih ada terusannya itu. Sementara saya punya adik saya usianya udah 7 atau 8 tahun waktu itu. Dia hanya sekolah sampai PAUD, padahal saya pingin dia itu sekolah. Dia itu biar belajar pintar, biar sekolah sampai SD, sampai seterusnya. Tapi ternyata dia nggak mau, dia hanya sampai PAUD. Dia nakal ini Pak Teddy, Pak Seskap. Jadi dia lapor cerita bahwa dia itu dalam keadaan yang tidak sekolah seperti itu, dia masih memikirkan orang lain. Masih memikirkan adiknya. Dan itu dan apa respons dari Seskap Teddy pada saat itu? Pak Teddy langsung dirangkul sama Pak Teddy, ya tenang, nanti kamu bisa sekolah. Adiknya juga yang di PAUD apa segala adiknya macam? juga akan kita teruskan. Dan yang seperti ini terus terang banyak, tapi ini aja perwakilan aja. Betapa kita masih banyak yang harus kita kerjakan ya. Penuh empati. Ini yang istimewa dari Pak Presiden Prabowo. Maka kalau ini bisa kita kerjakan dengan baik, ini adalah legacy. Ya, bagaimana pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara itu diwujudkan salah satunya dalam bentuk sekolah rakyat. Dan itu adalah punchline-nya. Terima kasih Mas Menteri sudah mau ditanya banyak hal, bedah Kemensos, bedah sekolah rakyat, bedah sepatu yang viral, dan mudah-mudahan tidak bosan untuk ngobrol sama kami di sini at anytime. Boleh nambah sedikit. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang pengadaan, tentu pada kesempatan lain kami bersedia untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Itu tadi Real Talk with Uni Lubis dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sampai ketemu di Real Talk berikutnya. Salam.